di studio telah hadir sebagai narasumber kita kali ini, yaitu Ustadz Dian, yang mana beliau dikenal sebagai Gus Bahaknya Unit 2. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz di era pandemi ini? Apakah kantongnya masih bolong? Sudah bolong-bolong gitu. Sudah bolong-bolong. Baik, Ustadz, kita kembali akan berbincang-bincang terkait masalah mazhab kali ini, Ustadz. Ini pembahasannya agak berat, Ustadz. Mungkin untuk mengawali, Ustadz, masalah mazhab ini, mungkin Ustadz bisa menjelaskan definisi mazhab itu apa sih, Ustadz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa CNBA channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjawab mengenai pertanyaan Pak Sofyan, yakni mengenai definisi madhab atau definisi taklid. Taklid itu adalah atau bermadhab itu adalah huwa al-amalu bi qaulil mujtahidi min ghairi ma'rifati dalili wa mata nawahu bi qalbihi kafa wa in lam yantik bihi. Taklid adalah beramal dengan pendapat ahli ijtihad dengan tanpa mengetahui dalilnya, dan pada waktu seseorang itu berniat dengan hatinya, berniat taklid dengan hatinya, maka hal ini mencukupi walaupun tidak mengucapkan dengan lisannya. Itu definisi mazhab, Ustadz, ya. Kalau boleh tahu, Ustadz, kenapa sih kita diwajibkan untuk bermazhab gitu, Ustadz? Wajib kita diwajibkan bermadhab memang karena berdasarkan Al-Quran, ya. Berdasarkan Al-Quran surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kemudian hal ini juga didukung oleh ayat lain dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Artinya berkewajiban bermazhab itu untuk menjaga seseorang itu tidak keluar dari relnya, Ustadz, ya. Bahasanya seperti itulah. Mungkin gini, Ustadz, pertanyaan berikutnya, bolehkah masyarakat awam, Ustadz, itu menggali sumber langsung ke Al-Quran dan hadis, Ustadz? Oh, itu tidak boleh. Karena alasannya itu apa, Ustadz, kalau nggak boleh? Karena menggali Al-Quran atau hadis secara langsung itu sebenarnya adalah tingkatan ulama ahli ijtihad, karena kita tidak punya ilmunya. Nah, kalau kita punya ilmunya boleh langsung menggali dari Al-Quran atau hadis. Bisa dijelaskan, Ustaz, syarat-syarat menjadi mujtahid, ya? Apa orang yang berijtihad itu seperti apa syarat-syaratnya? Syarat-syarat menjadi mujtahid, kebetulan saya bawa kitab ini, dalam kitab Dianatul Thalibin, ya. Ini disampaikan langsung terjemahnya saja, karena ini panjang sekali. Mujtahid adalah orang yang mengetahui hukum-hukum Al-Quran. Ini baik dari ayat am, khos, mujmal. Saya contohkan satu saja. Saya contohkan mengenai ayat yang mujmal. Jadi kan ada yang mujmal itu malam ya tadi dalalatuhu kaulihi ta'ala wa tuz zakat.
Jadi ayat mujmal adalah ayat yang belum jelas dalilnya, belum jelas dalil ini seperti firman Allah begini, bayarlah zakat atau waktu zakat yang membayar zakat. Kita disuruh membayar zakat, tapi berapa yang dibayar itu, berapa persen atau sudah kapan dibayarnya, kapan bisa dibayar. Itu artinya memang untuk menjadi orang muslim itu harus memahami tentang ayat tersebut, semua baik ilmu, itu hadis dan segala macamnya, Al-Quran, kemudian hadis, ya, dari segi hadis apapun, dari segi dhaif atau mutawatir dan sebagainya. Kemudian harus juga mengetahui kias. Nah, ini kias ini ada 3. Contoh kita kias itu, seandainya ada orang awam tidak memakai kias. Sekarang saya tanya, apa hukumnya memukul orang tua? tidak boleh Ustaz. Nah, memukul orang tua tidak boleh. Itu dasarnya Al-Quran itu di mana? Karena dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa berkata saja itu tidak boleh. Itu Nah, yang saya ketahui Ustaz. Apalagi memukulnya Ustaz. Nah, itu sudah dikiaskan. Itu Oh, kalau sudah tidak dikiaskan tidak bisa kita menjawab seperti itu. Itu namanya kias. Itu namanya kias jari. Artinya memang masyarakat awam ini tidak boleh sembarangan mengambil hukum langsung ke Quran dan hadis. Harus benar-benar mengikuti mazhab yang ada Ustaz ya. Dan syarat menjadi mujtahid itu memang sangat berat, harus paham terkait alat untuk memahami Al-Quran, hadis, harus hafal sekian ribu hadis itu mungkin Ustaz ya. Kemudian ini Ustaz, di Indonesia ini kan yang dipakai itu ada 4 mazhab Ustaz. Ada Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, yang wajib diikuti ini mazhab mana Ustaz? Untuk masyarakat awam lah umum. Mengenai imam madhab ini yang diikuti oleh para ulama, memang mayoritas ulama itu mengikuti 4 madhab, yakni madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari ini kalinya Imdatul Haq Asil Hati ini disebutkan begini. Faqala Asy-Syaikh Ibnu Himam di akhir tahrir walama indarosat al-madhhabul haqqah ila hadil arba'ah karena ittiba'an li sawadil a'dab wal khuruju anha khurujan an sawadil a'dab wa aidan wala fi'li anna nasa lam yasallu minan samin sahabat ila an dhaharat mahadibul arba'ah yuqalliduna man ittafaqa minal ulama wa nakirin min ahadin yuqtafaru inkaru walau kana batilan lana karu. Jadi Asy-Syaikh Ibnu Himam di akhir kitabnya beliau menerangkan ketika madhab-madhab yang hak pada zaman dahulu telah habis dan menyisakan 4 madhab, maka mengikuti 4 madhab ini seperti mengikuti aswatul a'dam, yakni golongan mayoritas yang selamat, dan keluar darinya berarti keluar dari aswatul a'dam, keluar dari golongan yang selamat. Nah, di samping itu dia juga berpendapat karena umat Islam sejak zaman sahabat sampai lahirnya madhab 4, mereka senantiasa taklid mengikuti kepada ulama yang telah disepakati. Maksudnya yang telah disepakati keilmuannya dengan tanpa diingkari dari seorang yang diperhitungkan keingkarannya. Artinya gini Ustaz ya, kalau menurut keterangan di situ kan jelas bahwa wajib mengikuti 4 mazhab itu, namun tidak boleh dicampur. Misalkan sebagian kita mengikuti mazhab Syafi'i atau sebagian kita mengikuti mazhab Maliki, itu yang mungkin tidak dibolehkan Ustaz ya. Nah, itu termasuk syarat taklid. Ini ada keterangan mengenai syarat taklid. Di antaranya syarat taklid itu di antaranya tidak boleh talfek. Talfek ini mencampur adukkan
madhab satu dengan madhab yang lain, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau berpindah suatu madhab, kapanpun, dimanapun itu boleh. Artinya kalau berpindah mazhab itu tidak boleh, Ustaz. Berpindah madhab itu boleh, tapi mencampur adukan tidak boleh. Sedangkan berpindah mazhab itu boleh kapanpun dan dimanapun. Iya. Kemudian Ustaz, kalau misalkan ini bolehkah kita bertauhid atau bertaklid itu kepada sahabat atau ke mazhab yang 4 ini selain 4 yang disebutkan tadi? Sahabat, taklid kepada sahabat. Jadi dalam keterangan kitab tadi Hidayatul Syarhi, dalam kitab Hidayatul Syarhi itu disebutkan maqala Ibnu Hajar al-Makki di Fathul Muqin amma bisa maqala a'immatina la yajibu taqlidu ghairu a'immatil arba'ati as-Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wa Ahmad bin Hambal. Waqala at-Tahawi man kana kharijan an hadil arba bahwa min ahlil bid'ati wan nar. Asy-Syaikh Ibnu Hajar al-Makki dalam kitab Fathul Muqin berkata, adapun di zaman kita para imam kita berpendapat tidak boleh taklid kepada selain mazhab 4. Yakni mazhab yang boleh diikuti tadi adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Artinya di situ kalau menurut keterangan ini Ustaz ya, kita tidak boleh langsung bermazhab ke para sahabat karena sahabat sudah meninggal setelah 4 imam mazhab ini tadi Ustaz. Iya benar sekali. Kemudian Ustaz, tapi memang ada kontroversi. Oh itu menjadi kontroversi Ustaz ya. Benar sekali. Kemudian Ustaz, saya ingin bertanya, mungkin ini kaitannya dengan Al-Quran Ustaz. Di surat Al-Imran dikatakan kul ati Allah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Artinya di situ dibolehkan tidak untuk tidak mengikuti mazhab itu Ustaz. Bagaimana itu penjelasannya Ustaz? Sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi. Yang tadi bagaimana mengikuti para sahabat? Terus apakah sahabat itu bermadhab atau tidak? Itu ya. Kemudian digabung dengan itu, kita wajib mengikuti Allah dan Rasulnya. Memang ada satu pendapat yang mengatakan bahwa sahabat itu semuanya ahli ijtihad. Ini ditetapkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haythami. Tapi ada yang berpendapat ini Imam Ibnu Hudud anna minhum man balagha batal ijtihad wa minhum man lam yablagha fakana yuqallidu man balagha. Jadi termasuk atau di antara sahabat itu ada orang yang sudah di tingkatan ijtihad, dan di antara mereka juga ada orang yang belum sampai ke tingkatan ijtihad. Nah, kemudian sahabat yang tidak di tingkatan ijtihad bagaimana? Fakana yuqalliduna man balagha. Jadi mereka pun mengikuti tingkatan orang yang sudah di tingkatan mustahid. Nah, oleh karenanya para sahabat itu yang berijtihad. Dulu kalau di zaman sahabat ya yang paling afqah, yang paling ahli fikih ya khulafair rasyidin, 4 khilafah Nabi itu. Kemudian kalau di sini disebutkan ada 3. Di sini disebutkan ada 3. Jadi anal mata bukan ke arba'ah. Maksudnya arba'un minas sahabah salasah. Jadi madhab yang boleh diikuti dari para sahabat itu 3, yakni madhab Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Abbas. Karena ini yang dibukukan, yang lain tidak dibukukan. Syarat mengenai
mengikuti madhab itu salah satunya madhab yang diikuti itu harus dibukukan. Ini sebagaimana keterangan dalam kitab I'lam. Jadi seperti ini, teksnya seperti ini, tidak boleh mengikuti selain madhab 4. Ini kalau memang madhabnya tidak dibukukan. Kalau madhabnya itu dibukukan, ditulis, sebagaimana diterangkan dalam kitab Tuhfah milik Ibnu Hajar Al-Haytamiyah. Nas Tuhfahnya begini, jadi redaksi kitab Tuhfahnya begini. Ini langsung bahasa Indonesia. Boleh bertaklid masing-masing dari 4 imam. Nah, demikian pula selainnya dari orang-orang yang hafal madhab mereka dalam masalah tertentu, dan madhabnya dibukukan, madhabnya tertulis, sehingga diketahui syarat-syaratnya, umpama syarat-syarat sholat, syarat-syaratnya sholat itu apa, atau wudhu itu syarat-syaratnya seperti apa itu diketahui. Jadi seperti itu. Jadi, kemudian fal isma alladziina qala bi wahidin alaman itaqli sahabah yahmalu alama fu kitabi syartun min dalika. Jadi isma yang dinukil dari tidak hanya satu ulama mengenai tidak boleh mengikuti sahabat atau taklid kepada sahabat itu arahnya kepada madhab atau madhab yang disebutkan dari syarat-syarat tersebut. Artinya madhabnya tidak dibukukan. Baik Ustadz, mungkin bincang-bincang kita terkait masalah mazhab ini Ustadz akan kita lanjutkan di lain waktu, karena ini butuh waktu khusus agar tidak sesat Ustadz. Iya Pak Sobat, ini kurang, masih banyak sekali. Masih banyak karena pembahasannya terlalu dalam, ini kita harus membutuhkan episode berikutnya ya, agar masyarakat juga tidak salah menangkap ini keterangan dari mana, nanti asal comot malah bahaya, malah sesat. Baik Ustadz, mohon maaf dan saya terima kasih kepada Ustadz telah menyempatkan waktunya di studio CNBA Channel ini. Sekali lagi saya mohon maafnya Ustadz mengganggu waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa CNBA Channel yang saya hormati, demikianlah bincang-bincang kami bersama Ustadz Rian terkait bermazhab. Untuk sementara ini kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu warga Nahdliyin setidaknya itu harus bermazhab, terutama mazhab yang kita pakai adalah mazhab Syafi'i, karena secara turun-menurun Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'iyah. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.